Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Dia Citra Resmi dari kelas 2 BRK Medis NIM 1950055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kehamilan, persalinan, dan nifas untuk memenuhi mata kuliah anatomi fisiologi dan patofisiologi. Konsep dasar kehamilan, persalinan, dan nifas. Proses kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan suatu tahapan perkembangbiakan manusia yang alamiah, namun tetap harus diwaspadai dan dipantau agar tidak menjadi berisiko. Setiap ibu hamil merupakan ibu hamil dengan faktor risiko. Faktor risiko merupakan situasi dan kondisi serta keadaan umum ibu selama kehamilan, persalinan, dan nifas yang dapat memberikan ancaman pada kesehatan dan jiwa ibu maupun janin yang dikandungnya, terutama pada ibu yang tidak mendapatkan asuhan dari tenaga kesehatan. Risiko adalah suatu ukuran statistik dari peluang atau kemungkinan untuk terjadinya suatu keadaan gawat darurat yang tidak diinginkan pada masa mendatang, yaitu kemungkinan terjadi komplikasi obstetrik pada saat persalinan yang dapat menyebabkan kematian, kesakitan, kecacatan, atau ketidakpuasan pada ibu atau bayi. Konsep dasar kehamilan. Kehamilan merupakan serangkaian proses yang dialami oleh wanita yang diawali dengan pembuahan ovum oleh spermatozoa atau konsepsi yang berlanjut dengan pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi di dalam uterus sampai cukup waktu, yang secara normal masa kehamilan ini berlangsung selama 40 minggu. Riwayat kehamilan seorang wanita biasanya dituliskan dengan 4 digit yang terdiri dari GTPA. Selanjutnya akan dijelaskan GTPA sebagai berikut. G atau graviditas adalah jumlah kehamilan seorang wanita. T atau term adalah jumlah kehamilan yang cukup bulan. P atau preterm atau prematur adalah kehamilan preterm atau prematur. A atau abortus adalah jumlah abortus spontan maupun elektif. Menentukan usia kehamilan. Periode usia kehamilan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, trimester pertama merupakan periode usia kehamilan 1 sampai dengan 13 minggu. Trimester kedua periode usia kehamilan 14 sampai dengan 26 minggu. Dan yang terakhir trimester ketiga merupakan periode usia kehamilan 27 sampai 38 atau 40 minggu. Tanda-tanda kehamilan dibagi menjadi 2. Yang pertama, tanda tidak pasti, yaitu 1. Uterus membesar sesuai umur kehamilan. Dan kedua, pada pemeriksaan uterus ditemukan tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama ada tanda Hegar, yang kedua tanda Chadwick, yang ketiga tanda Pichasek, yang keempat kontraksi Braxton Hicks, dan yang terakhir ada Teraba Baloteman. Untuk tanda pasti hamil yang terdiri dari 1. Uterus membesar sesuai kehamilan, yang kedua gerakan janin dalam rahim, dan yang ketiga terdengar denyut jantung janin. Pemeriksaan kehamilan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pemeriksaan level 1, merupakan untuk mengukur tinggi fundus uteri dan menentukan bagian apa saja dari janin yang berada di fundus uteri. Yang kedua, pemeriksaan level 2 atau menentukan batas samping rahim kanan dan kiri, letak punggung janin, dan letak bagian-bagian kecil janin. Yang ketiga, pemeriksaan level 3 untuk menentukan bagian terbawah janin dan apakah bagian tersebut sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Yang terakhir, pemeriksaan level 4 untuk menentukan seberapa banyak bagian bawah janin masuk pintu atas atau panggul. Berikut di samping contoh gambar pemeriksaan level 1 sampai dengan 4. Konsep dasar persalinan. Persalinan adalah suatu proses di mana janin, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Dalam pengertian sehari-hari, persalinan sering diartikan serangkaian kejadian pengeluaran bayi yang sudah cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, berlangsung dengan bantuan atau tanpa bantuan atau kekuatan ibu sendiri. Macam-macam persalinan. Yang pertama ada persalinan spontan, yaitu persalinan yang berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri melalui jalan lahir ibu tersebut. Yang kedua, persalinan buatan, bila persalinan dibantu dengan tenaga dari luar, misalnya ekstraksi forceps atau dilakukan operasi seksio sesaria. Yang terakhir, persalinan anjuran, yaitu persalinan yang tidak dimulai dengan sendirinya, tetapi baru berlangsung setelah pemecahan ketuban, pemberian pitocin atau prostaglandin. Persalinan berdasarkan umur kehamilan. Yang pertama, abortus.
yaitu pengeluaran buah kehamilan sebelum kehamilan 22 minggu atau bayi dengan berat badan kurang dari 500 gram. Yang kedua, partus immaturus, yaitu pengeluaran buah kehamilan antara 22 minggu dan 28 minggu atau bayi dengan berat badan antara 500 gram dan 999 gram. Yang ketiga, partus prematurus, yaitu pengeluaran buah kehamilan antara 28 minggu dan 37 minggu atau bayi dengan berat badan antara 1000 gram dan 2499 gram. Yang keempat, partus maturus atau aterme, yaitu pengeluaran buah kehamilan antara 37 minggu dan 42 minggu atau bayi dengan berat badan 2500 gram atau lebih. Yang terakhir, partus postmaturus atau serotinus, yaitu pengeluaran buah kehamilan setelah kehamilan 42 minggu. Tahapan persalinan disebut juga dengan kala, yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada kala 1, disebut juga dengan kala pembukaan, yaitu membukanya serviks dari 0 sampai 10 cm. Kala 2, atau disebut juga dengan kala pengeluaran, yaitu pengeluaran janin dan uterus. Dan yang ketiga, kala 3, disebut juga dengan kala uri, yaitu pelepasan dan pengeluaran plasenta dari dinding uterus. Dan yang terakhir, kala 4, atau disebut juga dengan pengawasan, yaitu 2 jam setelah bayi dan uri lahir untuk mengawasi adanya perdarahan postpartum. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang pertama ada jalan lahir, atau disebut juga dengan passage, meliputi lingkar panggul, dasar panggul, dan introitus vagina. Yang kedua ada janin dan plasenta, atau disebut juga dengan passenger, meliputi ukuran kepala janin, presentasi, atau bagian terbawah janin dan posisi janin. Yang ketiga ada kekuatan, atau disebut juga dengan power, adalah kekuatan ibu mengejan selama ada his atau kontraksi uterus berlangsung untuk mengeluarkan janin dari uterus. Yang keempat ada posisi ibu saat persalinan, apakah jongkok, duduk, atau terentang. Dan yang terakhir psikologi atau kecemasan ibu selama persalinan. Konsep dasar nifas. Nifas adalah masa setelah kelahiran plasenta dan kembalinya alat-alat reproduksi seperti semula, seperti keadaan tidak hamil dengan yang berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Hal-hal yang harus dipenuhi selama masa nifas. Yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu fisiknya, dan yang kedua psikologinya, yang ketiga sosial, dan yang terakhir psikososial. Tahapan masa nifas. Tahapan masa nifas dibagi menjadi 4. Yang pertama ada immediate puerperium, yaitu masa segera setelah persalinan sampai 24 jam pertama. Dan yang kedua early puerperium, yaitu masa 1 hari setelah persalinan sampai 7 hari pertama. Yang ketiga late puerperium, masa 1 minggu setelah melahirkan sampai 6 minggu. Dan yang terakhir remote puerperium, waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat, terutama bila selama hamil atau bersalin memiliki penyulit atau komplikasi. Untuk yang terakhir fisiologi nifas, ada yang pertama ada uterus, yaitu proses kembalinya uterus ke dalam keadaan seperti sebelum hamil pada masa nifas, atau disebut juga dengan involusi. Yang kedua kontraksi uterus, yaitu kontraksi uterus meningkat secara bermakna setelah bayi baru lahir. Yang ketiga regenerasi endometrium, yaitu terjadinya proses penyembuhan lapisan endometrium setelah melahirkan. Yang keempat involusi tempat plasenta, yaitu terjadi proses involusi tempat plasenta pada dinding uterus. Yang kelima ada vagina, yaitu setelah melahirkan akan keluar cairan melalui vagina yang disebut dengan lokea yang terdiri dari lokea rubra, lokea sanguinolenta, lokea serosa, dan lokea alba. Dan yang terakhir ada mame, yaitu produksi air susu ibu yang sudah dimulai sejak masa kehamilan sehingga pada masa nifas seorang ibu sudah siap menyusui bayinya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.